Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya isu nasab ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Seakan-akan apa yang dituangkan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam berbagai tulisannya itu sudah bisa menjadi dalil yang tidak terpatahkan, sudah menjadi dalil yang tidak terbantahkan. Bahkan ini sudah menjadi suatu karya yang sudah valid data-datanya sesuai kajian ilmu nasab. Padahal kalau kita kaji, ini banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi kejanggalan dari setiap paragrafnya, dari setiap babnya. Ini terjadi kejanggalan-kejanggalan yang Al-Faqir kira ini sudah keluar dari metode itsbatun nasab yang dirumuskan oleh nasabah salafan wa khalafan. Mari kita buka kitabnya atau bukunya yang berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyempurnaan dari buku menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Dari judulnya saja ini sudah kurang pas. Kenapa? Karena kesimpulan beliau dalam bukunya adalah batalnya nasab Ba'alawi. Sedangkan judulnya Terputusnya Nasab Habib. Ini sudah mengindikasikan bahwasanya nanti metode yang akan dipakai adalah metode amburadul yang tidak pernah digunakan oleh nasabah seluruh dunia. Kenapa? Karena dalam muqaddimat fi ilmil ansab saja sudah dijelaskan bahwasanya innan qita'as silsilah fil jaddi ba'da tawatur bi annahum min naslihi ala sabilil ijmal illatun walakinnaha laysat minal ilal al-qadihah liwuqu'i mithlihi fi kathirin min sahihin nasab alladhina la ya'tari asyak ila nasalihim. Law ju'ilat hadhihi qa'idah lawajabat ta'nu fi aglabi qabailil arabiyyah. Dari redaksi ini kita pahami bahwasanya inqita'us silsilah itu tidak memastikan batalnya nasab. Karena kalau inqita'us silsilah, inqita' amudun nasab, kita jadikan sebagai metode, maka betapa banyak nantinya nasab-nasab yang tertoknuh gara-gara metode yang ngawur ini. Ini sudah jelas. Kiai Haji Imaduddin dalam judulnya saja sudah mengarahkan kita untuk memahami bahwasanya inqita itu adalah mubtil, membatalkan terhadap sahihan nasab. Coba kita baca halaman 6. Kenapa saya baca dari setiap bab? Karena saya menemukan di setiap babnya banyak kejanggalan. Untuk itu saya baca step by step. Biar paham para audien, biar paham para pemirsa yang budiman, bahwasanya kitabnya Kiai Haji Imaduddin ini adalah kitab ngawur atau tulisan ngawur yang tidak ada data yang tertuang dalam kitab nasab. Coba kita buka halaman 6 bab 2 metode menetapkan nasab. Di sini Kiai Haji Imaduddin ketika menjelaskan pendapat ulama fikih dan pendapat ulama nasab, beliau membedakan antara ulama fikih dan ulama nasab dalam penetapan nasab. Meskipun beliau juga meyakini dan mengamini bahwasanya metode yang dipakai oleh nasabah dan fuqaha ini secara garis besar sama, hanya saja nasabah memiliki ciri khas, yaitu harus ada konfirmasi dari kitab-kitab sezaman atau kitab yang paling dekat dengan orang yang akan diteliti nasabnya. Namun di sini kita perhatikan ketika beliau menjelaskan tentang tentang pendapat ulama fikih, maka beliau menyertakannya dengan maraji atau sumber pengambilan metode tersebut. Dicoba lihat di catatan kakinya.
Lihat Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 10 halaman 265. Lihat Al-Mughni juz 5 halaman 767. Lihat Raudhatut Talibin juz 12 halaman 101. Namun aneh, sungguh aneh, ketika beliau menyebutkan metode khususiyah yang dimiliki oleh ahli nasab, beliau tidak menyertakan maraji. Kenapa? Karena memang tidak ada. Ini metode yang dibangun sendiri oleh beliau, oleh Kiai Haji Imaduddin. Sehingga beliau sampai ke bawah nanti tidak ada satupun beliau menampilkan maraji, tidak ada. Kita buktikan bersama. Coba di sini juga ketika beliau menyatakan bahwasanya nama yang disebut mulai dari nama orang yang diteliti sampai nama Nabi Muhammad SAW. Untuk nama pertama, kedua, dan ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dan ayahnya, dari ayahnya. Misalnya paman dan seterusnya. Dan ketika itu 4 ke atas harus disertai dengan catatan silsilah dari keluarganya. Dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya. Kemudian catatan keluarga besar buyutnya itu dikonfirmasikan dengan catatan ulama dalam kitab-kitab mereka. Artinya seakan-akan untuk menetapkan nasab diri kita sendiri itu harus melihat terhadap kitab nasab yang dikarang oleh ulama. Ini kan bertolak belakang. Ulama nasab dalam menetapkan nasab ini mengkonfirmasi terhadap keluarga. Ini kok dibalik, keluarga disuruh tanya kepada orang lain. Ini metode apa ini? Metode amburadul, betul-betul amburadul ini. Coba kita lanjutkan. Di sini lagi-lagi tidak ada ya, tidak ada marojiknya untuk hal ini. Padahal ini merupakan metode yang penting. Ini merupakan kaidah ini. Merupakan kaidah tapi tidak ditampilkan. Dari mana beliau mendapatkan ini? Kemudian, metode konfirmasi kitab nasab halaman 7. Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Ini dari sini Kiai Haji Imaduddin lagi-lagi tidak menampilkan maraji. Kenapa? Karena ini sudah menyalahi terhadap kaidah ulama nasab yang dirumuskan oleh nasabah. Ini jelas. Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Misalnya untuk mengkonfirmasi Ahmad bin Isa, kita harus mengkonfirmasinya pada kitab yang ditulis saat Ahmad bin Isa hidup. Ini lagi-lagi metode amburadul. Tidak ada dalam kitab nasab yang seperti ini. Buktinya di sini Haji Imaduddin nggak ada catatan kakinya yang menjelaskan marojiknya mana, sumber pengambilannya mana. Coba tanya ke Haji Imaduddin itu. Kalau nggak menemukan ya tobat saja. Akui kalau tesis, kalau apa itu tulisannya ini sudah keluar daripada kitab nasab. Kemudian untuk meyakinkan pendengar atau pemirsa pembaca bahwasanya metode yang dipakai sudah bertendensi dengan kitab nasab, kita baca. Beliau mengutip pendapat Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi dalam kitabnya Al-Ifadah. Sebelum kita lanjut, sekedar informasi. Ibrahim bin Mansur Al-Amir ini mengithbat nasab Ba'alawi. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Metodenya dipakai, pengithbatannya ditinggalkan. Coba kita baca. Ammal adillah ala anna da'wal mutaakhirin min at-tabariyin lin nasabil husaini al-alawi hadithatun la asla laha anna kutub at-tawarikh al-mutaqaddimah lam tarfa nasab at-tabariyin ila nasabil husaini al-alawi. Ini kesimpulan dari beliau
bahwasanya ulama dalam mentoknoh nasab Tabariyin di sini beranggapan bahwasanya dalil yang dipakai adalah kutubut tawarikh. Padahal di situ sebetulnya sudah saya jawab dalam video sebelumnya, bisa dirujuk kembali di video saya sebelumnya. Hanya saja di sini saya akan menampilkan secara garis besar. Garis besarnya di sini bahwasanya dalam redaksi ini jelas lam tarfa nasabat Tabariyin, bukan lam tadhkur. Kalau lam tadhkur tidak ada penyebutan, atau lam tujad tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu nama tersebut. Di sini lam tarfa bahasanya, tidak menyambungkan. Berarti ada penyebutan cuma tidak disambungkan kepada Rasulullah. Dan sekedar informasi juga bahwasanya nasab Tabariyin ini masih khilaf ulama dengan segala permasalahan yang ada. Itu banyak dalil-dalil diantaranya Syahid Hajari yang dipakai dalam mengibtal nasab Tabariyin. Sedangkan dalam Ba'alawi jelas Syahid Hajarinya Ubaidillah di Yaman, itu sudah jelas. Kemudian kita lanjut. Di bagian lain dalam kitabnya tersebut Said Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi mengatakan wa qabulu da'wan nas fi ansabihim ala syuhra wal istifadha was syagada was salasil al ansab wa aqwalin nasabin al mu'tabarin wa kutubihim wal musyajjarat al mawthuqah. Di sini justru menjadi senjata makan tuan ini. Kenapa? Karena di sini metodenya menjelaskan banyak syuhra wal istifadha, syahadah, salasilul ansab, amudun nasab yang ada di internal, wa aqwalun nasabin al mu'tabarin, dan pendapat-pendapat ahli nasab yang yang bisa dijadikan hujjah, yang mu'tabar, yang dianggap, wa kutubihim wal musyajjarat al mawthuqah, dan kitab-kitab mereka yang dapat dipercaya. Ini sudah jelas. Sedangkan thariqah itu atau metode itu, ketika ada satu, terpenuhi satu, maka yang lain sudah tidak dibutuhkan. Contohnya, saya mau ke pasar. Metodenya atau caranya, saya bisa jalan kaki, saya bisa naik mobil, saya bisa naik sepeda, saya bisa naik becak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya memilih naik sepeda, maka gugurlah naik mobil dan lain sebagainya. Apakah saya harus naik semuanya? Becak harus naik, mobil harus naik. Ini logika yang amburadul. Masa seperti ini mau diikuti? Insya Allah. Coba kita lanjutkan bacaannya. Demikian pula di halaman 9-nya. Demikian pula Syekh Abdurrahman Al-Mansur ketika diminta menulis kitab nasab Ba'alawi, ia berpatokan dengan kitab-kitab nasab. Ia berkata, fa'ajabtuhu ila dhalika hasba ma araftuhu wa wasala ilayya ilmuhu minal kutub wal ashjar al mudawwana fi dhalika. Ini kita lihat di Syamsul Dhahir halaman 13-nya. Di situ sudah jelas Ki Haji Imaduddin korupsi dalil. Dalilnya tidak lengkap, belum sampai titik beliau potong. Padahal di situ jelas ada taqassi dan su'ali ahlal ma'rifah wal wafidin. Itu sudah jelas. Bukan hanya pengambilannya kutub wal asjar al mudawwanah. Bukan hanya pada kitab, akan tetapi pengambilannya adalah dengan taqassi. Taqassi itu cerita. Berarti cerita dari ajdad-ajdadnya, dari ulama-ulama yang mu'tabarin ahli ma'rifah. Itu sudah jelas. Ini dipotong ibaratnya. Gimana kalau seperti ini mau dipercaya? Sedangkan ahli nasab itu harus thiqah, bukan asal menetapkan. Pokoknya amburadul ini sudah, amburadul. Gak bisa dijadikan hujjah.